Halo semua, jadi hari ini grup 7 akan membahas tentang Think Straight. Adapun anggota grup kami yaitu Cika Dewi Aulia, Gespi Mika Nabila, dan Wociala Nelsel. Topik yang pertama yaitu A Very Brief History of Thinking. Perlu diingat bahwa pikiran itu penting, tapi tidak semua pikiran itu sama. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa alam semesta adalah perubahan, hidup kita adalah apa yang dibuat oleh pikiran kita. Kalian sadar gak sih kalau hidup berubah lebih cepat dari sebelumnya? Itu membuat kita menjadi banyak pemikiran alias khawatir atau ketidakpastian. Supaya lebih jelas, yuk kita nonton cuplikan berikut ini. Setiap pagi, ingatkan diri Anda, saya sehat, pikiran saya cemerlang, jiwaku tenang. Saya yakin saya bisa melakukan apapun sesuai dengan impian-impian saya. Segala sesuatu yang terjadi hari ini terjadi untuk kebaikan saya. Saya adalah arsitek kehidupan saya. Saya memilih dan membangun rumah kehidupan saya. Hari ini, saya memaafkan mereka yang telah menyakiti saya. Hari ini, saya memaafkan semua orang dengan penuh damai. Saya mampu menaklukkan tantangan saya tanpa batas. Potensi saya untuk sukses terus berkembang. Hari ini, saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif. Saya mampu mencapai kebesaran-kebesaran lebih besar dari diri saya. Sekarang, saya dipenuhi dengan energi dan dipenuhi dengan sukacita. Saya menerima dan mencintai diri saya apa adanya. Yaps, gimana? Kalian udah mencintai diri kalian sendiri atau belum nih? Descartes dari Prancis pernah mengatakan bahwa cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Menurut Henry Ford, berpikir adalah pekerjaan tersulit yang pernah ada, yang mungkin menjadi alasan mengapa hanya sedikit yang terlibat di dalamnya. Mungkin kita pernah melihat banyak orang yang masih kesulitan dalam berpikir atau malas dalam berpikir untuk mengambil keputusan. Menurut William James, pikiran harus melayani tujuan yang bermanfaat. Jika tidak, mereka tidak berguna. Maka dari itu lebih baik kita terus berpikir ke arah yang lebih positif agar lebih berguna. Last but not least, ingatlah bahwa kualitas pikiran kita menentukan kualitas hidup kita, dan keputusan kita adalah hasil dari pikiran kita. Halo semuanya, nah di sini aku akan menjelaskan tentang don't trust your mind. Jadi maksudnya apa sih don't trust your mind itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jadi, kenapa sih kita tidak boleh mempercayai pikiran kita ketika sedang membuat keputusan? Jadi, kita semua ini memiliki cognitive bias. Konsep bias kognitif diperkenalkan pada tahun 1972 oleh dua orang psikolog, Amos Tversky dan Daniel Kahneman. Bias kognitif adalah kondisi yang terjadi ketika alam bawah sadar salah dalam berpikir, sehingga akan menimbulkan kesalahan dalam berpikir, memproses, dan menafsirkan informasi. Hal ini juga mempengaruhi rasionalitas dan keakuratan dalam menentukan keputusan dan penilaian. Bias kognitif ini memiliki dua jenis. Yang pertama, attentional bias dan confirmation bias. Attentional bias adalah bias perhatian yang mengacu pada bagaimana persepsi seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor selektif dalam perhatian mereka. Bias perhatian dapat menjelaskan kegagalan seseorang untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan alternatif ketika ditempati dengan pemikiran yang ada. Persepsi kita dipengaruhi oleh pikiran kita, dan tentu saja persepsi menentukan tindakan dan keputusan kita yang membentuk hidup kita. Jika kita memiliki pikiran negatif, kita juga bisa memiliki persepsi negatif tentang kehidupan. Lalu apa sih confirmation bias? Bias konfirmasi adalah suatu kecenderungan bagi orang-orang untuk mencari bukti-bukti mendukung pendapat atau kepercayaan serta mengabaikan bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya. Dalam kata lain, jika kita percaya sesuatu, kita akan berusaha keras untuk menemukan informasi, petunjuk, dan tanda-tanda untuk mendukungnya. Hindari membuat keputusan berdasarkan keyakinan, logika yang jelas, dan ilmu. Ilmuwan juga manusia, itu berarti mereka memiliki bias kognitif mereka sendiri. Mereka terkenal karena menemukan bukti-bukti untuk prasangka mereka. Dan itu solusi untuk membuat keputusan yang lebih baik, bukanlah pengetahuan yang lebih.
Jadi, jika kita membuat keputusan, jangan berdasarkan pikiran, tetapi harus didampingi bukti-bukti yang nyata. Terkadang kita akan bertanya pada diri sendiri, dapatkah saya melakukan segalanya dan mencapai semua rancangan kehidupan yang telah saya tetapkan? Jika Anda berpikir Anda kalah, maka itu akan terjadi. Jika Anda berpikir Anda tidak berani, maka Anda tidak akan berani. Jika Anda ingin menang tapi Anda pikir Anda tidak bisa menang, hampir bisa dipastikan Anda tidak akan menang. Jadi semuanya akan tergantung pada kondisi pikiran Anda. Nah, setelah mendengarkan dua materi menarik sebelumnya, kita akan masuk ke materi ketiga sekaligus terakhir kita, Be Unconventional. Di Be Unconventional adalah saatnya kalian untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk mengambil resiko. Kalian bisa berpikir lebih luas serta lebih bebas untuk menentukan pilihan tanpa perlu memikirkan pro dan kontra dari pilihan yang akan kalian ambil. Dan yang pastinya, jangan pernah batasi diri kalian untuk berkembang di sini. Be disrespectful. Be dangerous. Do all those things that you wouldn't dare do because mommy and daddy wouldn't like it. Follow your heart. Trust your instinct, trust your intuition, and forget about success. Forget about winning in the world. Forget about stacking. All the walls are down. The gate is wide open. The only thing stopping us is our fears, my man. And at 20, you should be full of courage. Be a wild man. Make crazy decisions. But make them grounded in your heart. Gimana nih pendapat kalian tentang video ini? Menarik banget kan? Bisa menambah pengetahuan kalian. Mungkin segitu aja dari kelompok kami. Thanks for watching.